Saatnya orang hina dina diselamatkan. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, kembali hadir sampan menyapa Anda di hari ini. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, siapakah yang akan diselamatkan? Itulah pertanyaan sepanjang sejarah umat manusia. Tentang siapa yang akan diselamatkan, siapa yang layak di hadapan Tuhan. Kita bertumbuh dan hidup dalam dunia dengan konsep yang berbeda-beda tentang keselamatan. Ada yang menganggap dirinya paling pantas untuk diselamatkan karena memiliki kualitas hidup tertentu. Ada yang menganggap dirinya, kelompoknya yang diselamatkan karena dia mengikuti aliran tertentu dan berbagai macam klaim yang dibicarakan orang tentang dirinya sebagai yang akan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, semurah dan sedangkal itukah keselamatan dari Allah? Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini tentang siapakah sebenarnya orang-orang yang diselamatkan itu. Dalam nubuat Zefanya, Allah berjanji akan menyelamatkan sisa-sisa Israel. Mereka yang bertahan dalam pengalaman padang gurun, berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup, dan tetap di jalan Allah. Merekalah yang akan diselamatkan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang sombong dan congkak hatinya, yang bibirnya penuh dusta dan kebohongan, itu akan disingkirkan dari Gunung Sion, tempat orang-orang mendapat keselamatan. Di sini jelas bagi kita bahwa hanya orang-orang yang mampu bertahan dalam pengalaman hidup yang berat dan tetap setia kepada Allah dan jalan-jalannya, mereka itulah yang akan diselamatkan. Dalam bacaan Injil, Yesus mengemukakan dua pendapat yang digambarkan dengan dua pribadi. Ada dua orang putra. Yang pertama diminta untuk ke ladang. Dia menjawab iya, namun kemudian ia tidak pergi. Ada yang putra yang kedua menjawab tidak, namun kemudian ialah yang pergi. Di sini Yesus mau menggambarkan bahwa ada tipe manusia yang mungkin dianggap berdosa dengan jawaban tidak. Ia dianggap berdosa, tidak pantas, tidak layak di hadapan Bapaknya. Namun dalam perjalanan ia menemukan sendiri jalan ke sana, bahwa ternyata yang benar adalah melakukan kehendak Bapaknya. Ia kemudian pergi melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapaknya. Sedangkan anak yang pertama yang menjawab iya namun kemudian tidak pergi, menggambarkan orang-orang yang hanya berusaha untuk menyenangkan Bapaknya. Asal Bapak senang dengan jawaban iya, kemudian ia mau melakukan, itu bukan kepentingannya.
Dia kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan bapaknya, dan menurut Yesus, orang seperti inilah yang tidak layak untuk keselamatannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus lalu menyimpulkan bahwa para pelacur, pemungut cukai, orang-orang berdosa, mereka itulah yang akan lebih dahulu masuk kerajaan surga atau diselamatkan daripada orang-orang yang menganggap diri suci, saleh, namun perbuatan-perbuatannya tidak mendukung apa yang ia klaim, kualitas-kualitas kebaikan yang ia klaim ada di dalam dirinya. Marilah kita merefleksikan hidup dan panggilan kita masing-masing. Mungkin kita telah mengatakan tidak dalam banyak hal, tetapi saatnya kita merefleksikan ini, kita kembali ke jalan Tuhan. Karena orang-orang yang menyadari hidupnya, dialah yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.